Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Walal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batu al-hadiyatu wal khamsun. Adapun cabang keimanan yang ke-51. Al-hukmu bainan nas bil adli adalah mengambil keputusan hukum. Al-hukmu bainan nas, di antara manusia, bil adli, dengan adil. Qala ta'ala fahkum bainana bil haqqi wa la tushtid wahdina ila sawa'is sirat. Fahkum, maka hukumilah olehmu, putuskanlah olehmu, bainana, di antara kami, bil haqqi, dengan benar, bil haqqi, dengan benar, wala tustid, dan jangan engkau menyimpang dari kebenaran, wala tustid, dan jangan engkau menyimpang dari kebenaran, wahdina, dan semoga engkau menunjukkan kami, ila sawa'is sirat, kepada jalan yang lurus. Wala tustid wahdina ila sawa'is sirat. Wa qala ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Wa man, adapun orang, lam yahkum, adalah tidak menghukumi siapa man, adalah tidak menghukumi siapa man, bima, dengan sesuatu, anzala, yang telah menurunkan, Allahu, siapa Allah, Allahu, siapa Allah, faulaika, maka adapun mereka, lam yahkum, faulaika, maka adapun mereka, humul zalimun, adalah adapun mereka, az-zalimuna, adalah orang-orang yang zalim, yang aniaya. Az-zalimuna adalah orang-orang yang zalim, yang aniaya, yang aniaya. Jadi pasal ke-51 adalah memutuskan suatu hukum dengan seadil-adilnya. Berarti dalam hal ini lebih spesifiknya adalah terkait dengan masalah pemberlakuan seorang hakim. Seorang hakim, tentu seorang hakim itu adalah berkedudukan di negara, di hakim ataupun al-qadhi, dan dia punya wewenang untuk memutuskan suatu perkara itu dengan seadil-adilnya, seprofesional mungkin. Jadi tidak ada tendensi-tendensi yang bisa memutuskan suatu hukum itu dengan cara yang mungkin keliru atau keputusan yang keliru. Jadi hukum tidak boleh dipermainkan. Hukum tidak boleh dipermainkan. Hukum harus tetap dilaksanakan seadil-adilnya, diputuskan seadil-adilnya. Kalau misalnya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun, kalau seandainya dia itu sudah melaksanakan hukum Allah, sudah menetapkan suatu keputusan itu sesuai dengan hukum-hukum, sesuai dengan ilmu yang dia ketahui, dan itu sudah dianggap benar, maka berarti sudah melaksanakan tentang keadilan dalam sebuah keputusan tentang masalah suatu hukum. Kalau tidak, maka faulaika humuz zalimun, berarti mereka sebagai hakim terutama, mereka adalah berbuat zalim kepada orang-orang yang diberi hukum yang tidak adil tersebut. Kalau demikian yang terjadi, maka seperti halnya yang disebutkan oleh Rasulullah, wa qala Rasulullah, dan bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah,
man hakama baina tsnaini tahakama ilaihi wartadayahu falam yaqdi bainahuma bil haqqi fa alaihi la'natullah. Man adapun orang hakama adalah menghukumi siapa man, menetapkan suatu hukum siapa man baina tsnain di antara dua orang, baina tsnain di antara dua orang tahakama yang minta mengadili keduanya, ilaihi kepada man, wartadaya dan meminta kerelaan keduanya, hu kepada man, wa falam yaqdi maka tidak memutuskan hukum siapa man, falam yaqdi maka tidak memutuskan hukum siapa man, bainahuma di antara keduanya, bil haqqi dengan benar, fa alaihi maka adalah berat atas man, laknatullahi adapun laknatnya Allah. Jadi kalau seorang hakim, seseorang yang mungkin bisa menyelesaikan suatu persoalan, ternyata dia itu tidak menyelesaikan dengan baik, maka sebagaimana dalam hadis Nabi, man hakama baina tsnaini tahakama ilaihi wartadayahu. Ada dua orang yang saling berselisih dan mereka berdua itu meminta keputusan kepada suatu hakim, kepada seorang hakim, lalu meminta keridhaannya kepada hakim tersebut, tetapi hakim itu tidak memutuskan hukum seadil-adilnya, maka dia akan mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat ini. Jadi oleh karenanya, jadi hakim yang biasa mempermainkan hukum, yang mungkin ada tendensi dari pihak-pihak yang berperkara, yang mungkin memenangkan orang yang banyak uangnya, maka dia berarti telah berdosa besar dan laknat Allah itu akan diberikan kepadanya oleh Allah, baik di dunia ini ataupun nanti di akhirat. Wasyu'batu ats-tsaniyatu wal khamsun, adapun cabang keimanan yang ke-52, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru adalah memerintah bil ma'ruf pada kebaikan-kebaikan, wan nahyu dan melarang 'anil munkari dari kemungkaran. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takun dan hendaknya ada minkum di antara kalian. Ummatun umat termasuk cakupannya udah berempian nikah, ummatun umat yad'una yang mereka mengajak ilal khairi kepada kebaikan, wa ya'muruna dan mereka memerintahkan bil ma'ruf pada kebaikan, wa yanhauna dan mereka mencegah anil mungkari dari kemungkaran. Jadi yang ke-52 adalah tentang memerintah terhadap suatu perkara yang baik dan melarang dari suatu perkara yang mungkar. Jadi kita sebagai umat dakwah, bagaimana kita per individu kita mempunyai tugas untuk mengajak orang lain pada kebaikan. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Tugas yang kedua adalah memerintahkan kebaikan. Tapi dengan catatan kita juga sudah menjadi uswah, kita sudah merealisasikan kebaikan-kebaikan tersebut agar supaya nanti kalau menyuruh ataupun memerintah terhadap orang lain bisa diikuti oleh orang yang diperintah tersebut. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Tentu juga kita telah melaksanakan terlebih dahulu sebagai ummatud dakwah, lalu orang yang dilarang dari kemungkaran itu bisa juga mengikutinya. Jadi oleh karenanya maka dakwah kita itu adalah dakwah bil lisan.
Dakwah bil hal, dakwah dengan bahasa, dakwah dengan lisan kita, dakwah dengan kata-kata kita, bagaimana kita bisa mengajak orang lain terhadap kebaikan-kebaikan. Tetapi juga dakwah bil hal, keadaan kita, kehidupan kita, sehari-hari kita, tentu juga perbaiki terlebih dahulu, baru orang lain yang menjadi objek dari dakwah kita itu bisa diterima oleh mereka. Nah, ini tugas kita, individu kita mempunyai apa? Mempunyai tugas untuk menjadi ummatud dakwah, umat yang bisa mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Wa qala Syekh Muhyiddin, dan berkata siapa? Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Waqala, dan berkata Syekh Muhyiddin An-Nawawi fi qoulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang mereka beriman, alaikum, jagalah olehmu alaikum, anfusakum, atas diri kalian, la yadurruh, tidak akan membahayakan, kum, pada kalian, man, siapa orang. La yadurruh, tidak akan membahayakan, kum, pada kalian, man, siapa orang. Dhallah, yang sesat siapa man. Dhallah, yang sesat siapa man. Idza tadaitum, apabila kalian mendapatkan petunjuk. Idza tadaitum, apabila kalian mendapatkan petunjuk. Idza tadaitum, apabila kalian mendapatkan petunjuk. Jadi Syekh Muhyiddin An-Nawawi berdalil terhadap ayat ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, pribadi kalian. Kenapa? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat yang ada di sekitar kalian itu tidak akan pernah membahayakan kepada kalian, dengan syarat kalian itu sendiri sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan dari dalam diri kita nih kah, kebaikan-kebaikan yang sudah muncul dari dalam diri kita nih kah, tidak akan pernah terkalahkan oleh lingkungan yang ada. Tidak akan pernah terkikis iman kita ataupun ibadah kita, sebabnya ada lingkungan kafir, ada lingkungan orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak mau sholat misalnya. Kenapa? Iman kita, modal kita di dalam pribadi kita sudah kuat dan kokoh. Nah, karena sambian termasuk juga kalau misalnya di pesantren masih belum belajar yang sesungguhnya, masih belum beribadah yang sesungguhnya, ya berarti mungkin pertama dari dalam kurang kuat untuk memperbaiki pribadinya, untuk menjadi orang yang pintar, yang alim. Yang kedua mungkin dipengaruhi oleh lingkungan. Nikah la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Perlu diingat bahwa kita kebaneka tidak akan terpengaruh oleh apapun di luar kita kalau kita itu sudah kokoh secara pribadi, keimanan kita sudah sudah baik, sudah kuat. Man dhalla idza tadaitum. Dari mabas ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Keterusan ayatnya. Jadi semua itu akan dikembalikan kepada Allah, lalu Allah yang akan selalu memberitahukan tentang apa yang kalian itu perbuatnya. Jadi Allah yang akan menuntun. Tak perlu kita risau, tak perlu kita khawatir tentang keadaan di sekitar kita yang mungkin tidak mendukung kebaikan pada pribadinya sampean. Tapi kalau Allah yang mendukung, Allah yang yang sudah memberikan kebaikan itu, Allah yang akan menjaganya. Jadi tak perlu kebeter misalnya lingkungan berdoreng kaper sumpama. Ya tak perlu. Artinya tidak perlu anarkis, tak perlu ngamuk. Tetap kita dalam bingkai moderasi beragama, tetap kita mengayomi sesama, kita bersaudara secara bersyariah, tetapi secara diniyahnya kita berbeda keyakinan dengan mereka-mereka. Aman odik, nyaman odik misalnya. Jadi kita bertetangga tetap nyaman, tetap aman. Sehingga di dalam menjalankan ibadah, di dalam menjalankan kehidupan sosial itu sudah sama-sama nyaman. Inna hadhil ayata,
Telepon Syekh Imam Muhyiddin, inna hadhil ayata, sesungguhnya ayat ini isim mu'arraf bi al ba'da isyarah uriba na'tan au bayanan au badal. Inna hadhil ayata, sesungguhnya ayat-ayat ini al-karimata, yang mulia, mimma, termasuk sesuatu, yaghtarru, yang tertipu, yaghtarru, yang tertipu, biha, dengan al-ayah al-karimah, aksarul jahilin, siapa mayoritas orang-orang yang bodoh, siapa mayoritas orang-orang yang bodoh, wa yahmiluna, dan mereka membawa, wa yahmiluna, dan mereka membawa, mereka siapa? Al-jahilin, akan ayat, akan ayat, ala ghairi wajha, atas selain maksudnya ayat, atas selain tujuannya ayat, atas selain kandungan ayat, ala ghairi wajha, atas selain kandungan ayat, wajhun, balis shawab, tetapi yang benar, fi maknaha, di dalam artinya ayat. Bagaimana arti yang sesungguhnya, kata Syekh Muhyiddin An-Nawawi kebanika, bagaimana sesungguhnya, innakum, sesungguhnya kalian, innakum, sesungguhnya kalian, idza fa'altum, apabila kalian berbuat, apabila kalian berbuat, ma, akan suatu, umirtum, yang kalian diperintah, umirtum, yang kalian diperintah, bihi, dengan ma, la yadurruh, maka tidak membahayakan, la yadur, maka tidak membahayakan, kum, kepada kalian, dolalatun, apa, dolalatuman, apa, kesesatan orang, dolalatuman, apa, kesesatan orang, dollah, yang sesat siapa man, dollah, yang sesat siapa man. Wa min jumlatima, termasuk pokok dari sesuatu, termasuk inti dari sesuatu, umiru, yang mereka perintah, yang mereka diperintah, umiru, yang mereka diperintah, bihi, dengan ma, al-amroh, akan perkara, bil ma'ruf, dengan kebaikan, wan nahya, dan larangan, anil mungkari, dari kemungkaran, dari kemungkaran, anil mungkari, dari kemungkaran, anil mungkari, dari kemungkaran. Artinya perbuatan atau perbuatan yang kita laksanakan itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasulullah, itu tidak akan pernah terkikis ataupun dirusak oleh lingkungan atau orang-orang yang sesat yang ada di sekitarnya orang tersebut. Jadi tak kira ngefek, tak kira ngefek. Ia muncul lakar benar yang dia perbuat, yang dia kerjakan. Ero sakadar mafibun orang lain, orang-orang yang sesat, orang-orang yang mungkin zalim, itu tidak akan pernah ngefek, tidak akan pernah memberikan pengaruh apapun terhadap apa yang telah dilakukan oleh sampian itu. Idza fa'altum ma umirtum bihi. Jadi kalau sudah melaksanakan kebaikan dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan itu, bangunan-bangunan yang telah dibangun itu tidak akan pernah dirusak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya yang mungkin sesat, yang mungkin juga tidak mendukung terhadap kebaikan-kebaikan tersebut. Misalnya mabada istighosah, mabada lembaga, mabada pondok pesantren, atau mabada bisnis bersama dan seterusnya. Kalau itu adalah perbuatan yang baik, itu perbuatan yang baik, maka tidak akan pernah terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan orang lain yang mungkin tidak mendukungnya. Wal ayatu, adapun ayat, murattabatun fil makna, adalah berurutan. Wal ayatu, adapun ayat, murattabatun, adalah berurutan, fil makna, di dalam artinya, ala qoulihi ta'ala, atas firman Allah. Ala qoulihi ta'ala, atas firman Allah, ma 'alar rasuli illal balagh. Tiadalah 'alar rasuli, atas rasul, illal balagh, kecuali menyampaikan. Illal balagh, kecuali menyampaikan. Jadi ayat di atas ini senada dengan tentang
tentang dakwah Rasul, tentang dakwah Rasul. Ma 'ala rasulil balau. Jadi menyampaikan saja tentang kebaikan-kebaikan tersebut. Berdakwah saja. Urusan itorok beta itorok itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Muhammad ibn Tamam, al mau'izatu adapun mau'izah, peringatan, ceramah-ceramah. Sakina mangken jundun adalah tentara. Jundun adalah tentara bin junudillahi dari tentara-tentara Allah. Min junudillahi dari tentara-tentara Allah Ta'ala seraya maha tinggi Allah. Mau'izah jadi merupakan tentara Allah yang bertugas untuk memperbaiki orang lain. Tidak ada tujuan lain kecuali mau'izah itu adalah untuk memberikan bimbingan terhadap orang lain, memberikan pendidikan pelajaran terhadap orang lain, memperbaiki akhlak orang lain. Inikah mau'izah? Cepon ikan toh sesuai dengan penjelasan ayat ma 'alar rasul illal balagh. Wa mithluha adapun wa mathaluha saja. Wa mathaluha adapun perumpamaan ayat. Adapun perumpamaan ayat ma'ala rasul illal balagh mislutin adalah seperti debu ya, seperti halnya debu atau tanah liat. Yudrabu yang dikumpulkan bihi dengan tin itu alal haiti atas dinding. Alal haiti atas dinding. Jadi dinding yang terbuat oleh tanah liat. Jadi perumpamaannya ayat itu bagaikan dinding yang terbuat daripada tanah liat. Dari mana? Inistamsakah jikalau memegang siapa man nafa'a maka bermanfaat apa al-haid atau atin. Wa in waqa'a dan jikalau terjatuh apa al-haid asaroh maka membekas apa al-haid. Wa in waqa'a asaroh wa in waqa'a dan apabila terjatuh siapa man ya asaroh maka membekas apa al-haid. Wa qala Sulaiman dan berkata siapa Sulaiman al-Khawwas, man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu faqad nasahahu. Man adapun orang wa'adha adalah memberi peringatan siapa man akhahu kepada saudaranya. Man fima tentang sesuatu bainahu di antara man wa bainahu dan di antara akhahu. Wa bainahu dan di antara akhahu faqad nasoha maka sungguh memberi nasihat siapa man. Faqad nasoha maka sungguh memberi nasihat siapa man hu kepada akhahu. Jadi dabuna Sulaiman al-Khawwas cara nah kaangkui memberikan peringatan terhadap orang lain, memberikan mau'izah kepada orang lain. Anika berhadap-hadapan fima bainahu wa bainahu, berhadap-hadapan nih ya. Jadi ketemu dengan orang yang mau diberi nasihat, kecuali orangnya orang banyak. Tapi mohon satu orang maka hendaknya berhadap-hadapan. Bainahu wa bainahu. Ani keseko yakin memberikan nasihat. Benih ngoceh nenenge binyan orang. Waman wa'adahu ala ru'usil ashad. Nah, ini kesebari kan nih kah? Waman adapun orang wa'adha dalam memberikan mau'izah siapa man. Waman adapun orang ma'adha dalam memberikan mau'izah siapa man hu kepada akhahu ala ru'usil ashhadi atas terang-terangan. Ru'usil ashhad ni kan maknanya ya kepala-kepala orang yang menyaksikan. Berarti secara terang-terangan nengi binyan orang maksudnya. Faqad bakatahu maka sungguh membuka jeleknya ai fadhah. Faqad bakatahu maka sungguh membuka jeleknya siapa man hu kepada akhahu. Jadi Nabi mengingatkan di banyak orang, di tengah-tengah banyak orang sehingga orang itu bisa menyaksikan semuanya
maka berarti dia itu bukan memberikan nasihat, tetapi justru sebaliknya dia mengedonkan semangat, dia menjatuhkan psikologinya, menjatuhkan membuka aibnya orang yang mau diberi peringatan tersebut. Jadi kalau mau memberikan peringatan terhadap orang lain, berarti didekati, kemudian dua-duaan, manabi satu-satu, dan juga dilarang untuk memberikan peringatan di hadapan banyak orang. Karena justru kalau memberikan peringatan di hadapan banyak orang itu adalah membuka aibnya orang yang mau diberi peringatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa yassir lana jami'a umurina wa barik lana fi hayatina wa ba'da mamatina wa ansur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.